Manchester United di bawah Erik ten Hag selalu ingin timnya bermain cepat. Namun saat mereka mengalahkan West Ham, mereka menang justru karena bermain secara lambat. Penurunan performa telah menghantui Manchester United di sebagian besar musim ini. Entah itu karena cedera atau insiden aneh. Beberapa dalam kendali ten Hag dan yang lain di luar kendalinya. Dan semua masalah tersebut tampaknya telah mengalihkan fokus sang manajer untuk menciptakan tim transisi terbaik di dunia. Bukannya menjadi tim transisi terbaik di dunia, Setan Merah malah jadi rentan terhadap serangan balik. Taktik yang rencananya akan mereka terapkan pada lawan mereka. Dan di laga melawan West Ham, Manchester United menghadapi skuad David Moyes yang justru telah membangun timnya dengan strategi yang sangat cocok untuk bisa mengganggu tim-tim yang berada di dalam Big Six Liga Inggris. Jika pemain Ten Hag tidak berada dalam performa terbaik mereka pada laga pekan kedua-3 kemarin, West Ham bisa saja bergabung dengan Bournemouth dan Nottingham Forest di antara sejumlah tim yang telah berhasil mengalahkan United musim ini. Namun Ten Hag menghindari bahaya potensial itu dan berusaha menghindari kesalahan yang sama. Ia meminta pemainnya untuk pertama-tama melakukan segala sesuatu dengan hati-hati. Erik ten Hag pasti sudah belajar bagaimana musim ini ia telah melihat beberapa pertandingan United menjadi pertandingan mengerikan dengan skor kekalahan yang besar. Beberapa keunggulan di awal laga sirna seketika dalam hitungan menit karena pemain United yang berjuang keras untuk bergerak maju dan bermain dengan cepat justru meninggalkan lini belakang mereka rentan terhadap serangan balik. Ten Hag memulai musim ini dengan berbicara tentang pentingnya bermain dengan kecepatan. Namun kemenangan 3-0 atas West Ham merupakan hasil dari keputusan yang lebih dipertimbangkan oleh para pemainnya saat menguasai bola. Melihat bagaimana Bruno Fernandes mengirimkan umpan-umpannya adalah contoh yang baik dari taktik MU saat melawan West Ham. Gelandang United ini biasanya mengarahkan sebagian besar umpannya ke depan untuk memberikan umpan bagi para pemain di lini depan United. Melawan West Ham, Bruno memperlambat permainan, dan sebagian besar umpannya bergerak ke samping atau ke belakang. Itu adalah keputusan cerdas. Kebanyakan kemenangan West Ham berasal dari memanfaatkan kesalahan lawan. Jadi United kali ini sangat hati-hati dalam umpan mereka dan berusaha untuk menghindari kesalahan. Pada lebih dari satu kesempatan, Kobbie Mainoo mengayunkan lengannya sebagai isyarat untuk tetap bermain tenang kepada rekan setimnya ketika ia merasa tempo permainan menjadi terlalu hektik. Ten Hag juga sempat mengingatkan kepada Mainoo untuk tetap menjaga bola di tanah setelah terlalu banyak pingpong bola dengan sundulan. United ingin meredam kekuatan West Ham, dan bukan hanya mengirimkan bola ke samping saja yang terjadi dalam kemenangan ini. 3 gol Manchester United berasal dari 2 pemain muda yang secara perlahan tumbuh menjadi kekuatan utama Manchester United. Gol pembuka Rasmus Højlund di pertengahan babak pertama terjadi saat ia menerima bola di tepi kotak penalti, kemudian mengecoh Nayef Aguerd dan melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang dengan tendangan kakinya yang lebih lemah. 4 gol dalam 4 pertandingan bagi striker MU tersebut, dan tampaknya ia telah menemukan perannya di Old Trafford. 2 gol dari Alejandro Garnacho, bintang muda yang sekali lagi masuk menjadi starter di sisi kanan, telah membantu mengubah babak kedua yang menegangkan menjadi kemenangan yang tampaknya bisa dibilang mudah. Aspek paling mencolok dari aksi pemain berusia 19 tahun itu adalah ketekunan. Dia berlari dan terus berlari, terlepas dari sisi mana ia ditempatkan atau bek mana yang harus ia kalahkan. Garnacho tidak kenal lelah jika ia harus berlari sedikit ke belakang saat tidak ada umpan untuknya. Mainoo dan Andre Onana, keduanya beberapa kali terlambat melihatnya di babak pertama. Gol pertama pemain Argentina itu 5 menit dari dimulainya babak kedua adalah berkat defleksi dari Aguerd. Garnacho kemudian merayakan golnya bersama Højlund dan Mainoo. 3 pemain yang memberikan tanda-tanda positif bagi masa depan Manchester United. Gol kedua Garnacho adalah sebuah gol yang dieksekusi dengan tenang melalui sebuah serangan balik cepat, memastikan kemenangan Setan Merah 6 menit menjelang waktu normal berakhir. Højlund usai laga mengatakan bahwa sebulan yang lalu banyak pembicaraan tentang mereka tidak mencetak cukup banyak gol, tapi ia menegaskan bahwa mereka masih muda dan berkembang di setiap pertandingan yang akan mereka jalani.
ada keceriaan dalam duet duo Højlund dan Garnacho, yang keduanya mulai belajar irama bermain satu sama lain, dan memberikan yang terbaik antara satu sama lain juga. Kontribusi mereka di laga kemenangan melawan West Ham adalah untuk pertama kalinya musim ini, di mana Manchester United memenangkan pertandingan Liga Premier di kandang sendiri dengan lebih dari 1 gol. Ten Hag juga mengatakan bahwa arah mereka kini semakin jelas, seiring lebih banyak pemain pulih dari cedera dan opsi pilihan pemain lebih banyak. Para bintang Manchester United tampak nyaman bermain dan mereka senang bisa membuat lawan mereka dalam masalah. Manchester United kini terlihat sebagai sebuah tim dengan 11 pemain bertahan dan 11 pemain penyerang, dan itu jauh lebih enak untuk ditonton. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan Manchester United menjadi 5 pertandingan di semua kompetisi. Ini adalah periode terpanjang mereka tanpa kekalahan pada musim 2023-2024. Kunjungan ke Aston Villa akhir pekan nanti akan menjadi ujian yang menantang berikutnya. Skuad Manchester United sedang belajar tentang nilai menjadi tim yang bermain lambat namun brilian. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.